Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbar Tub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga puasa kita lancar. Kita sudah memasuki di penghujung bulan Ramadan. Ayo kita mari kita meningkatkan doa kita, karena di malam terakhir ini Allah sudah menjanjikan ya bahwa di 10 malam terakhir ini Allah itu akan menurunkan malam Lailatul Qadar ya, dan sudah banyak hadisnya di mana malam Lailatul Qadar itu jatuh kemungkinan besar ya, karena hadisnya sahih itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Dan kali ini saya akan mengomentari tentang pidato Pak Presiden Joko Widodo yang kemudian heboh di Twitter hari ini, yakni tentang Bipang Ambawang atau babi panggang Ambawang ya. Pertama-tama kita dengerin videonya terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Atau kalau kita ingin mengirimkan oleh-oleh atau hadiah bagi keluarga yang jauh, yang disebut itu Bipang Ambawang ya. Ya, pertama sih waktu itu saya juga berpikir mungkin yang dimaksud Pak Jokowi jipang kali ya, kue beras yang terbuat dari beras yang kemudian dimasak sedemikian rupa hingga kemudian berbentuk kotak-kotak seperti itu. Itu pun yang kemudian dilakukan tweetnya ya oleh Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, mengatakan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi itu jipang ya. Tapi kemudian ada kata ambawang itu. Bipang Ambawang itu ya memang babi panggang itu, dan bahkan di Instagramnya ya, di akun Instagramnya Bipang Ambawang itu menyatakan dengan jelas itu bahwa kami sangat bangga karena kami disebutkan oleh Bapak Presiden Jokowi ya semalam di Kompas TV. Kompas TV disebut seperti itu. Jadi sudah jelas itu. Ini maksudnya apa? Ini kan Idul Fitri, Lebaran, momen kemenangan umat Islam, hari rayanya umat Islam. Kok bisa-bisanya dalam pidatonya Pak Presiden ini menganjurkan ya, mempromosikan di hari Idul Fitri ini, Lebaran, bagi yang tidak bisa mudik dan sebagainya, jika menginginkan makanan ya di kampungnya, makanan tradisional yang memang menjadi ciri khas, kemudian pesan saja lewat online itu nanti bisa diantarkan itu. Ya, Pak Presiden menyebutkan gudeg, kemudian beberapa makanan-makanan yang lain, dan di akhirnya ini yang kemudian yang menjadi permasalahan. Kenapa beliau menyebut bipang, babi panggang? Ini yang membuat teks. Tahu nggak sih? Ini kan momen Idul Fitri, momen Lebaran. Ya nggak mungkin lah tuh kaum muslimin ini memesan babi panggang. La haula wala quwata illa billah. Kita sebenarnya gimana ya, mau marah atau gimana? Itu ya kita harus mendengar klarifikasinya langsung. Ini maksudnya apa itu, kecuali Pak Presiden itu sedang berpidato umum mempromosikan makanan-makanan tradisional, makanan-makanan UMKM untuk kemudian dipesan ya. Misalnya nggak masalah itu kalau momennya momen umum ya, entah beliau mau menyebut babi panggang kayak kemudian sopi kayak babi guling kayak apa kayak ya, terserah. Itu memang itu makanan tradisional juga di daerah-daerah tertentu ya. Tapi kan ini momennya Idul Fitri, momennya Lebaran. Kok bisa-bisanya yang membuat teks itu, yang mengarahkan Pak Presiden itu kemudian bilang babi panggang Ambawang? Nggak bisa. Tadi saya juga berpikir ini bipang, tapi setelah saya cek langsung di Instagramnya @bipangambawang, memang benar yang disebut ini Bipang Ambawang, babi panggang. Inilah yang kemudian menjadi heboh di media sosial, terutama Twitter, masih trending sampai sekarang. Di urutan keberapa tadi saya cek, nanti saya screenshotkan. Ini menjadi kehebohan juga. Kok bisa-bisanya tim yang menuliskan naskah pidato ini jelas ya, karena pidato presiden itu pasti ada yang mengarahkan. Ini kok bisa-bisanya menyebut babi panggang ya. Ini kan momennya loh, momennya. Ketika momennya Idul Fitri nggak masuk, nggak pas itu. Tapi kalau
Ya misalnya Pak Presiden sedang pidato umum, kemudian mempromosikan produk-produk dalam negeri, produk-produk tradisional, itu wajar itu. Nggak masalah, memang babi panggang itu udah makanan tradisional udah beberapa daerah. Wajar itu. Tapi ini momen Idul Fitri, sudahlah kita dilarang mudik, tapi warga negara asing boleh masuk. Dan yang paling kesal lagi kemarin Lion Air ketika membawa 85 warga negara Republik Rakyat China ke Bandar Soekarno-Hatta itu mendapatkan izin dari Menhub Budi Karya Sumadi. Tapi ada 8 orang sopir travel yang kemudian dicegat di penyekatan jalan, itu kemudian terancam penjara 2 bulan. Bayangkan, sopir travel yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, kemudian karena aturan ini, kemudian mereka ditahan dan terancam 2 bulan. Bayangkan, di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Dan sebenarnya para ahli pun, para pengamat dan semuanya juga bingung gitu dengan kebijakan yang amburadul dan super bingung ini. Mudik dilarang, tapi wisata digalakkan, belanja juga digalakkan, walaupun yang paling digalakkan itu belanja online ya. Tapi tetap aja, apakah hari ini pasar dilarang atau tidak? Kenapa sih kemarin Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember dipaksa-paksa karena ada mantu dan anaknya yang ikut kontes pemilu, pilkada. Tapi kok mudik ya? Yang sebenarnya bisa diatur, itu bisa diatur dengan prokes yang ketat. Misalnya bus itu satu kursi itu hanya dibolehin satu penumpang. Jadi bus itu hanya mengangkut misalnya 50%. Itu bisa karena di tahun 2020 bulan Desember, saya masih ingat, saya pulang ke kampung halaman untuk mengurus surat-surat pernikahan. Itu bis sudah masuk mematuhi aturan itu dengan hanya 50%. Awalnya saya bingung, kok tumben ini bus nggak penuh gitu. Biasanya kalau saya pulang kampung itu bus harus penuh itu baru bisa jalan itu. Kok ini cuma satu deret kursi cuma satu. Ya ternyata bisa itu bis itu dengan bayaran yang sama. Pada waktu itu saya pulang itu bisa dengan bayaran yang sama dan bisa hanya 50% kapasitas penumpangnya, itu bisa. Lah sekarang kok dengan alasan penyebaran virus COVID-19 dan sebagainya mudik dilarang, tapi kok warga negara asing ya, apalagi tempat asal virus COVID-19 yaitu Wuhan sudah diizinkan masuk ke Indonesia. Juga yang kemarin paling menjengkelkan ketika India mengalami gelombang COVID-19 di mana sehari itu lebih dari 200.000 kasus positif, bahkan yang meninggal itu lebih dari 2.000, bahkan krematorium di India kewalahan sampai kemudian membakar mayat di luar, sampai kemudian bahkan saking banyaknya antrian krematorium sampai ada jenazah yang digigit anjing. Kita sebenarnya udah bingung itu dengan rezim hari ini. Sampai kapan seperti ini gitu? Covid dijadikan alasan untuk kemudian merampas kebahagiaan rakyat yang setahun sekali gitu. Padahal rakyat sudah terbebani banyak beban selama COVID-19 ya. Bahkan yang kita masih ingat banget itu ketika bansos COVID-19 dikorupsi oleh kader PDIP. Kita sebut kader karena faktanya dia kader, yakni Juliari Peter Batubara yang merupakan wakil bendahara umum. Kita emosi itu di saat pandemi seperti ini, di saat masihnya korupsi. Dan korupsi bansos itu nilainya lebih ngeri lagi karena kemarin Mensos yang baru Tri Risma hari ini menyebutkan bahwa menghapus ada sekitar 21 juta data fiktif atau data ganda penerima bansos. Ini ngeri banget ya, 21 juta. Ini mungkin Tri Risma hari ini bisa jadi dia mau cuci tangan dengan kelakuan teman sejawatnya yang menteri sebelumnya, Juliari Peter Batubara. Bisa juga itu malah membongkar borok partainya sendiri, karena jelas-jelas jadi korupsi yang dilakukan oleh kader PDIP dan bahkan banyak KPK menyindir kader-kader PDIP yang lain pun terlibat. Bahkan kan kasus sekarang masih berjalan, tapi di saat hari ini pun juga di pas momen-momen KPK dilemahkan ya. Dan kita kemarin juga kesal banget ketika
tes wawasan kebangsaan KPK ditanyaan doa kunut gak ketika salat subuh, terus mau lepas jilbab gak, mau jadi istri kedua gak, kok ini tes wawasan kebangsaan gimana. Kembali lagi ke babi panggang, jelas ini ada by design dari orang yang menulis teks untuk Pak Presiden, jelas ya. Atau memang Pak Presiden sampai, ya mungkin bisa jadi memang ketidaktahuan Pak Presiden apa itu bipang ambawang ya, bisa jadi. Nah, ini yang menuliskan teks ini yang perlu dikoreksi. Nggak mungkin lah Pak Presiden itu tanpa arahan dari orang yang membuat teks itu, walaupun Pak Presiden waktu itu tidak membaca teks, wallahu alam juga. Tapi jelas ini yang mengarahkan. Kok bisa-bisanya ya dia nggak melihat momentum yang sedang dibicarakan Pak Presiden, Idul Fitri, Lebaran. Kok bisa-bisanya membawa bipang ambawang, babi panggang. Ya kalau itu momennya momen umum nggak masalah gitu, nggak masalah bener. Tapi kok bipang, sampai Fazlur Rahman pun panik gitu, membuat alibi-alibi yang nggak jelas, sampai mau dibawa ke Jipang lah. Emang kita bodoh apa? Ya demikian komentar tentang peristiwa hari ini. Tetap stay tune di Memartu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.